Oke, sekarang kita berlanjut setelah source power, proses power up, proses power distribution, selanjutnya proses reset dan clock. Saya bahas dulu pertama tentang reset. Apa itu reset dan bagaimana prosesnya, dan bagaimana cara kita menganalisanya. Mari kita lihat di bagian blok diagram ini. Saya sekarang buka dulu di MTK. Di dalam SOC ini ada satu blok yang disebut sebagai blok control logic. Di dalam SOC di sini ada banyak sekali sistem, ada sub-subsistem di dalamnya. Di tengah ini adalah bagian utamanya, yaitu bagian CPU subsystem. Di sini ada prosesor, di sana ada boot ROM, di sana ada ISRAM, dan seterusnya. Mereka adalah serangkaian sistem komputerisasi. Mereka bekerja secara sistematis. Untuk mereka dapat memulai bekerja, itu adalah sebuah perintah yang disebut sebagai reset, gitu. Maka di dalam control logic di sini ada blok yang disebut dengan power and reset. Artinya, sekalipun CPU ini telah mendapatkan distribusi tegangan yang sudah sangat lengkap, clock pun yang dari clock 32 kilo ini sudah masuk. Ini kalau clock yang 32 kilo ini standby terus ya. Jadi ketika PMU ini bekerja, clock 32 kilo ini dia sudah aktif terus dan dia sudah masuk ke dalam SOC. Nah, sekalipun clocknya masuk, distribusi tegangan sudah masuk, SOC ini belum melakukan atau memulai prosesnya. Dia menunggu dulu ada perintah yang disebut reset. Nah, bisa kita lihat di sini di MTK ini ada jalur yang disebut sebagai jalur reset B, gitu. Nah, ini proses ini terjadi ketika kita menekan tombol power key serentak. Setelah proses distribusinya selesai, PMU ini akan memberikan tegangan senilai 1,8 volt ke bagian power and reset. Tegangan ini dianggap sebagai perintah agar CPU-nya ini dapat bekerja. Oke, sekarang bagaimana dengan di Exynos, gitu ya? Di Exynos pun sama. Sekalipun di diagram di dalam SOC-nya ini tidak saya gambarkan secara detail, namun pada prinsipnya sama. Jadi ketika tombol power on ditekan, IC power dia akan memberikan perintah ke SOC melalui dua perintah. Yang pertama yaitu N power, yang kedua AP and reset in. Nah, melalui dua tegangan perintah ini. Kemudian di Intel, proses reset cukup dengan satu tegangan, sama halnya seperti di MTK. Dia cukup dengan satu tegangan, yaitu power good. Dengan satu tegangan ini, dua ya, maaf, sama persis seperti dengan di Exynos. Jadi power good dan reset yang ini, MSIC reset B, gitu. Oke, dalam permasalahan tentang ini, tentang bagian reset, tentu di sini tidak adalah yang namanya permasalahan short
pada jalur reset, itu tidak ada. Dan juga ketika tegangan reset ini tidak ada, kita tidak dapat mengakal-akali dengan cara jumper begitu. Beda halnya ketika power distribution ada yang bermasalah atau kebutuhan tegangan bermasalah, kita bisa memaksakan sebetulnya untuk melakukan jumper-jumperan begitu ya, atau melakukan trik nyolong tegangan ke tegangan yang lain begitu. Tetapi untuk reset ini tidak bisa. Oke, sekarang saya lanjutkan ke clock. Apalah artinya sistem digital kalau tidak ada clock? Karena digital itu adalah sistem yang berupa penyandian, pengkodean, proses komputasi tersebut itu hanya dapat berfungsi, dapat bekerja apabila dia telah memiliki clock, dia ada sumber clock. Clock yang dimaksud di sini bukan berarti clock dalam bahasa Inggrisnya itu adalah jam, tapi clock di sini yang dimaksud adalah denyut sebagai carrier data atau juga sebagai terjadinya proses data begitu. Di smartphone Android, clock ini cukup kompleks, terutama di clock yang memiliki handphone dual engine ya, seperti di Exynos dan di Intel. Coba kita lihat di Exynos. Di Exynos bila kita hitung jumlah total clocknya itu ada 1, 2, 3. Ada clock yang khusus masuk ke IC power, ada clock yang khusus masuk ke dalam application processor, dan ada clock yang masuk ke dalam RF processor. Begitu juga di Intel. Di Intel ini juga ada 3. 1, 2, 3. Tetapi di MTK dia hanya memiliki 1, 2. Saya jelaskan dulu dari MTK dulu. Untuk dapat bootingnya handphone Android ini, maka sebagai patokan bagian application processor ini harus lebih awal bekerja, karena ini adalah otak utamanya gitu. Nah, namun karena di MediaTek ini, di MTK ini dia memang single prosesor, CPU-nya cuma 1, maka kebutuhan clock-nya pun cuma 1 begitu. Nah, clock-nya adalah yang ini sebesar 26 MHz. Dan bila kita lihat dari konstruksinya, clock ini dia bergandengan dengan IC RF. Setelah dari IC RF, barulah clock ini diteruskan ke CPU atau ke SoC. Clock BB begitu. Nah, artinya apabila kristal ini bermasalah atau misalkan RF prosesornya bermasalah, entah itu ini rusak, RF prosesor rusak, atau justru hanya masalah tegangan yang dibutuhkan IC RF ini tidak terpenuhi, itu akan berimbas handphonenya menjadi mati total. Ciri dari clock yang bermasalah adalah nilai konsumsi arusnya di bawah 35 mA. Jadi bila tadi ketika di awal tadi saya sebutkan, ketika handphone telah sukses memasuki ke bagian SoC, yaitu boot ROM dan ISRAM-nya, itu harus nilai konsumsi arusnya kurang lebih sekitar 60 mA. Tetapi ketika di sini ada kendala pada bagian clock-nya, itu nilai konsumsi arusnya tidak akan mampu lebih dari 35%, dari 35 mA. Kenapa? Hanya kecil gitu ya, bahkan cuma 25 mA. Karena tanpa adanya clock, CPU tidak dapat bekerja. Ketika CPU tidak bekerja, maka dia tidak akan memakan tegangan-tegangan ini atau arus listrik ini banyak gitu. Namanya ini juga kondisi mati, tentu ketegangan dan konsumsi arusnya ya
tidak akan besar gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke distribusi ke jumlah clocknya tadi. Tadi saya bahas tentang clock yang di MTK. Nah, sekarang coba kita lihat di Exynos. Di Exynos pun bisa kita lihat di sini hampir sama, bahwa di samping RF prosesor ini ada clocknya. Tetapi hati-hati bahwa clock ini bukan clock yang pada akhirnya untuk didistribusikan ke bagian application prosesor. Tetapi justru clock ini khusus diperuntukkan untuk baseband prosesor. Ketika baseband prosesor ini rusak atau bermasalah, entah misalkan akibat clocknya, tentu ini tidak akan mengakibatkan handphonenya menjadi mati total, tetapi hanya masalah baseband unknown. Lalu untuk clock kebutuhan application prosesor ini dari mana begitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi osilatornya, kristal osilatornya dia langsung disimpan pas letaknya itu di samping SoC-nya. Jadi inilah clocknya. Jadi nanti harap bedakan ya, yang mana clock untuk kebutuhan AP dan mana clock untuk kebutuhan CP, karena ini imbasnya akan berbeda. Ini pun sama seperti halnya di Intel begitu. Ini kristal yang di samping RF prosesor, ini malah justru untuk kebutuhannya baseband prosesor.